Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran sejarah kelas 12 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai integrasi negara-negara di dunia pasca Perang Dingin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai negara Jerman. Ada 5 tema yang akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang perpecahan negara Jerman. Yang kedua adalah berdirinya negara Jerman Timur. Yang ketiga adalah faktor pendukung penyatuan negara Jerman. Yang keempat adalah proses penyatuan negara Jerman. Yang kelima adalah dampak penyatuan negara Jerman. Mari kita bahas tema yang pertama, latar belakang perpecahan negara Jerman. Latar belakang yang pertama adalah kekuatan militer Jerman yang berkembang pesat pada Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2 mengakibatkan ketakutan bagi negara-negara di sekitar Jerman akan invasi yang dilakukan oleh Jerman. Yang kedua, keterlibatan Jerman dalam Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2 menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara di dunia lain akan kebangkitan kembali militer Jerman yang dapat memicu kembali perang. Latar belakang selanjutnya adalah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua mengakibatkan Jerman harus tunduk pada keputusan sekutu sebagai pemenang perang yang membagi wilayah Jerman menjadi 4 bagian melalui perjanjian Potsdam. Jerman terbagi menjadi 4 wilayah di bawah kekuasaan Amerika, Inggris, Prancis di bagian barat, serta satu wilayah di bawah kekuasaan Uni Soviet di bagian timur. Tujuan awalnya adalah untuk bersama bekerja membantu pembangunan kembali Jerman sekaligus agar negara itu tidak menjadi ancaman bagi perdamaian dunia. Memasuki tema yang kedua yaitu berdirinya negara Jerman Timur. Perpecahan Jerman adalah cerminan klaim yang diajukan oleh pihak sekutu yang memenangkan perang pada tahun 1945. Di satu sisi, Amerika, Prancis, dan Inggris. Di sisi lain, Uni Soviet, mereka membentuk aliansi untuk mengalahkan Jerman di bawah rezim Nazi Hitler. Namun, kedua kubu punya ideologi yang berbeda yang segera menjadi jelas setelah Jerman menyerah. Kedua kekuasaan ini akan membagi Jerman menjadi dua. Pihak sekutu bagian barat ketika itu memotori pendirian Jerman Barat, sedangkan penguasa Uni Soviet Joseph Stalin memerintah pendirian Jerman Timur. Uni Soviet ketika itu memang mendominasi Eropa bagian timur dengan ideologi sosialis, komunis, serta sistem ekonomi yang terencana. Republik Demokratik Jerman atau lebih dikenal sebagai Jerman Timur secara resmi didirikan 7 Oktober 1949. Jerman Timur mengadopsi karakteristik negara Eropa Timur di bawah kekuasaan Rusia dengan sistem komando yang bersifat tertutup. Terjadi persaingan kapitalis dan sosialis yang membagi dua kota di Berlin. Penduduk Jerman Timur kebanyakan menginginkan sistem seperti blok barat sehingga banyak yang menyeberang ke Jerman Barat. Warga yang hendak pergi ke luar negeri harus seizin pemerintah dengan pengawasan yang ketat. Semakin banyaknya warga Jerman yang mengungsi ke Jerman Barat melalui perbatasan di Berlin, maka pemerintah Jerman Timur membangun tembok Berlin untuk mengurangi jumlah pengungsi. Dampaknya, masyarakat semakin terinsolasi, tidak dapat kemana-mana, diperparah lagi dengan kondisi ekonomi yang semakin terpuruk karena kegagalan ekonomi. Hal ini membuat masyarakat semakin masif untuk menentang adanya tembok dan melakukan demonstrasi massal.
Tema yang ketiga adalah faktor pendukung penyatuan Jerman. Setelah pendirian Jerman Timur, kemudian terjadi pergolakan, terjadinya pembentukan Jerman Timur ini, akhirnya ada keinginan, ada faktor pendukung untuk menyatukan Jerman kembali. Yang pertama adalah karena adanya keinginan dari warga Jerman Timur untuk bersatu dengan Jerman Barat akibat keterpurukan ekonomi yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan menerapkan sistem ekonomi komunis. Selain itu, banyak warga Jerman Timur yang berpindah secara ilegal menyeberangi tembok Berlin. Banyak yang mengalami nasib tragis akibat hukuman tembak yang diterapkan pemerintah Jerman Timur terhadap para pembelot tersebut. Faktor pendukung yang lain adalah tembok Berlin yang dibangun pada tahun 1961. Banyak warga yang menyeberang ke barat, namun pada akhirnya tembok ini diruntuhkan. Tembok yang menjadi simbol pemisah tersebut dirobohkan oleh massa. Aksi massa ini didorong oleh runtuhnya Uni Soviet serta penerapan sejumlah reformasi liberal yang dilakukan oleh Jerman Timur sebelumnya. Peristiwa runtuhnya tembok Berlin pada tanggal 9 November 1989 menjadi tonggak dimulainya reunifikasi atau penyatuan Jerman Timur dengan Jerman Barat. Faktor pendukung penyatuan Jerman selanjutnya adalah adanya dukungan dari Presiden Rusia yang baru, yaitu Mikhail Gorbachev, menggantikan Joseph Stalin, yang berusaha menerapkan sistem politik luar negeri yang baru, yang lebih demokratis. Perubahan sistem politik di Rusia ini membawa dampak yang besar bagi Jerman Timur yang berada di dalam kekuasaan Rusia. Hal ini membuktikan dengan diperbolehkannya warga Jerman Timur melintasi perbatasan untuk ke Jerman Barat pada tanggal 9 November 1989. Nah, bagaimana proses penyatuan Jerman? Proses penyatuan Jerman ini diawali dari dukungan dari Presiden Rusia, yaitu Mikhail Gorbachev, untuk menyatukan negara Jerman dengan menekan pemimpin Jerman Timur Erich Honecker untuk menerima perubahan. Selanjutnya, Egon Krenz sebagai pemimpin baru Jerman Timur menerima mata uang Jerman Barat sebagai mata uang resmi di Jerman Timur. Selanjutnya pada tanggal 8 November 1989, tembok Berlin resmi diruntuhkan atas izin dari Egon Krenz. Setelah beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun 1990, muncul ide penyatuan atau reunifikasi Jerman kembali dalam pertemuan di Ottawa, Kanada antara Jerman Timur, Jerman Barat, Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Pertemuan selanjutnya terus dilaksanakan secara paralel dengan perundingan multilateral, perundingan bilateral antara pemerintah Jerman Timur dan Barat berlangsung dan menuju pada penandatanganan perjanjian 18 Mei untuk Uni Ekonomi Sosial Moneter yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 1990. Dan pada akhirnya parlemen baru Jerman Timur memutuskan pembubaran negaranya dan bergabung ke Jerman Barat. Pada tanggal 23 Agustus, Volkskammer Parlemen Jerman Timur mengesahkan pada tanggal 3 Oktober 1990 sebagai tanggal bergabungnya Jerman Timur dengan Jerman Barat. Nah, apa dampak dari proses penyatuan negara Jerman ini? Dampak yang pertama dari bidang ekonomi, yaitu besarnya biaya penyatuan karena ketimpangan ekonomi antara Jerman Barat dan Jerman Timur mengakibatkan Jerman Barat harus menutupi kekurangan ekonomi dari Jerman Timur. Yang kedua,
Nilai tukar mata uang Jerman Timur ditinggikan akibat dari penyatuan sehingga berdampak pada inflasi jumlah peredaran mata uang yang berlebih dan penurunan mata uang Jerman Barat. Dampak selanjutnya yaitu adalah munculnya semangat cinta tanah air dalam proses penyatuan kedua negara tersebut untuk segera memulihkan perekonomian akibat pemisahan negara yang berlangsung. Selama tahun 1980-an, ekonomi kapitalis Barat menjadi makmur, sedangkan ekonomi komunis Jerman Timur merosot. Sesudah itu suplai-suplai barang dan jasa ke Jerman Timur mengalami penurunan. Walaupun dilakukan investasi besar-besaran oleh Jerman Barat, banyak perusahaan Jerman Timur yang hancur ketika harus bersaing dengan Jerman Barat. Pemerintah Jerman memberikan lebih dari 10 miliar euro demi perkembangan negara-negara bagian yang terletak di mantan Jerman Timur. Sebagai akibat dari penyatuan ulang, kebanyakan mantan daerah Jerman Timur telah kehilangan industrinya, menyebabkan suatu pengangguran yang besar, sekitar 25% dari bagian daerah. Semenjak saat itu, ratusan ribu warga mantan Jerman Timur secara berkesinambungan pindah ke wilayah barat untuk mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan wilayah timur kehilangan tenaga-tenaga profesional. Industri yang dulunya perlu bersaing karena didukung oleh pemerintah Jerman Timur harus diswastanisasikan. Seringkali hal ini menghasilkan keberangkrutan pada mereka. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.